Bung Oto. Halo Bung Moge. Kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini di salah satu episode membahas sesuatu yang menarik nih, Bung. Wah ya. Ini kita Sangat bicara menarik. sangat menarik. Kita bicara mengenai masa depan di masa ini. Benar. Dan ini The future is here. the future is here. Dan sebelum itu kita selalu menggunakan masker, Ya. mengingatkan Jaga untuk jarak. jaga jarak, Lalu menggunakan cuci tangan atau bawa hand ya. sanitizer. Bung, saya mau bicara sesuatu yang menarik karena disinilah suatu step perubahan di mana era ini sekarang Hyundai Hyundai. itu memperkenalkan satu mobil yang sedikit lebih maju daripada merek-merek lainnya. Benar. Mengambil langkah berani, mengambil suatu keputusan di mana ini akan menjadi jawaban masa depan di mana semua mobil akan menjadi seperti Ya. kayak begini. Dan selain langkah berani yang dilakukan oleh Hyundai saat ini, Betul. itu juga mensupport bumi kita supaya lebih hijau, Betul. lebih udara yang lebih bersih, Tepat. buat keturunan kita. Ini menjawab krisis energi di masa yang akan datang. Benar. Dan pengembangan mobil yang kita akan cuplik hari ini, akan kita review hari ini, akan menjadi panutan sebagai pengembangan mobil di masa yang akan datang. Benar. Ya, sudah pasti kita ingin membahas lebih dalam mengenai itu. Ya. Namun sebelumnya kita saksikan yang satu ini. Remember the first time we met, never really knowing who we are. Slept in the lake on stars we fed, 'cause we're the most unique young heart. But I'm a reckless dreamer always. You know, you never let my madness fade. I know we're getting old, getting old. I love you just like before. Getting old, but I love you from the depth of my Ini dia, Bung, mobil yang tadi kita sebut, Hyundai Kona Elektrik. Electric. Kenapa elektrik, Bung? Mungkin bisa dijelaskan? Mobil full elektrik ini kita selama ini selalu berpikir satu merek yang udah paling awal lah ya. Ya, Tapi memang sampai saat ini kenapa nggak terlalu banyak orang yang menggunakan? Bisa karena harganya, betul. bisa karena Belum maintenance-nya, Mhm. atau orang-orang masih belum teredukasi bagaimana cara menggunakan mobil elektrik yang benar. Betul. Mobil elektrik merupakan salah satu mobil yang menurut selain dari Bung Oto bilang ini belum banyak orang yang mengetahui apa sih keunggulan dari menggunakan mobil elektrik, ya toh? Ya. Nah, khusus tadi Bung menyebutkan harganya biasanya agak mahal atau apa. Nah, Benar. disitulah Hyundai itu membawa mobil elektrik ini dengan harga yang paling terjangkau Ya, dibandingkan mobil-mobil elektrik lainnya. Sebut saja saingannya mungkin ada Tesla, A-Seri 3 atau ada BMW i3, itu Ya. harganya sudah di atas rata-rata 1,4, 1,5. Nah, ini, Bung, ini tidak sampai separohnya, Bung. betul. Ya. Dan selain itu, Bung, harga oke, kita bicara harga beda-beda dari merek. Tapi kita bicara kapasitas baterai, berapa lama range-nya. Nah, ini sebenarnya sudah melebihi beberapa merek yang tadi Bung sebut. Betul. Nah, Itulah mengapa mobil ini memiliki beberapa keunggulan yang pemirsa perlu tahu. Namun sebelum itu kita menyaksikan dulu tampilan luarnya dulu. Mungkin bisa sedikit lebih dekat. mungkin bisa diresapi dulu Diresapi. tampilan mobil elektrik Karena mobil ini elektrik, Bung, tidak menggunakan radiator lagi Benar. di depan. Jadi ini tertutup full ya. tertutup
Bung bisa dibuka sedikit dari Tertutup ini gunanya aerodinamis, sehingga waktu kita melibas jalanan itu kan ini pasti udah dites di terowongan angin segala ya, nggak ada hambatan udara dari depan. Nah ini logonya elektrik, tempat chargingnya. Ya. Ini bisa ngecas di colokan listrik rumah. Nah betul, Nah. itu mungkin banyak yang pemirsa Autosmart yang belum tahu dan berpikir bahwa mobil elektrik ini harus di-charge di charging station yang khusus untuk dia. Ternyata Sebenarnya tidak. Di Jadi colokan apapun. colokan di rumah pun kita bisa ngecas. Tapi oleh Hyundai kita akan diberikan charging station yang Betul. advance ini Bu. Iya, jadi Supaya bisa lebih cepat. pembelian unit ini mendapatkan 2 charging, satu yang portable yang kita bisa colok di colokan rumah atau dimanapun kita berhenti, yang satu lagi yang charging untuk di rumah. Iya, untuk di rumah. Ya, ini kita tutup, dan mobil ini menurut riset dari Hyundai ini juga water fadingnya juga tinggi Pak. Tinggi. Jadi ini segini pun tidak ada Aman. masalah, aman Iya. untuk melibas genangan air dengan tinggi kurang lebih segini. Itu Iya. dari yang Hyundai lakukan riset dan sudah dites. Tapi- Jangan kemana-mana, itu sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe Autosmart TV, dan mari sekarang lihat lebih dekat lagi Bung tampilan lampunya. Wah, ini LED, cantik ya. iya Dia masa depan. tipis, masa depan kelihatan banget. LED dan dari depan ini plain tapi agresif Betul. tampilannya. Bung, bisa dijelaskan mengenai bannya Bung? Ini tampilannya juga, covernya ini futuristik menggunakan ban full size juga. Jujur kalau saya ini pasti hal pertama yang saya ganti Bu. Iya, Ya ini memang menunjukkan tampilan futuristik, Futuristik. dan aksennya juga mirip seperti grillnya. Tapi dengan tampilan cantiknya body ini harusnya diganti. nah, Yang lebih gagah lagi. ya memang crossover ini memerlukan tampilan velg yang lebih gagah. Ini hanya mencerminkan bahwa velg untuk mobil futuristik adalah seperti begini. Benar. Yang sekaligus membedakan dengan Hyundai Kona yang tipe yang biasa, Ya. non elektrik. Untuk pengereman masih menggunakan rem yang sama Mhm. seperti Kona yang tidak elektrik, tapi dengan kampas rem brake pad yang lebih bagus. Ya. Karena tenaganya mobil ini lumayan, Bung. Ya. Nah, tampilan sampingnya bisa kita lihat ini seperti crossover pada umumnya ya. Kayak mungkin Ya. di range ini ada HRV ya. Ada HRV yang di range ini Mazda X3, CX-3 ya. tapi ini dia sporty. Memang di Hyundai sendiri sebenarnya ada dua ya yang elektrik ya. Dia ada satu lagi yang sedan. Ya. Cuman saya lebih suka yang ini Ya. tampilannya. Kita lihat kapasitas bagasi yang di belakang. Mari kita lihat dulu sebelumnya tampilan belakangnya, mungkin bisa ditegaskan sekali lagi. Inilah penampilan mobil masa yang akan datang yang bisa kita nikmati di masa sekarang. Benar. Lampu sudah LED, cantik sekali, kompak sekali, dan ini ada tulisan elektriknya di sini, Bung. Ya. Jadi jangan macam-macam kalau kelihatan ini. Ini Dan- meskipun elektrik tenaganya luar biasa. Dan kenapa ini harus garis biru? Nah, bisa dikasih lihat. Ini menandakan bahwa mobil ini adalah mobil elektrik. Oke. Karena mobil ini elektrik, yang perlu saya tekankan sekali lagi, maka pajaknya sangat rendah. Oh ya, diskon pajaknya sampai dengan 70%, Bung. Betul, Bung. Dan 1 tahun itu di STNK kurang lebih, tadi saya sempat tanya-tanya, itu kurang lebih hanya sekitar 2 juta lebih. Nah, kan itu seperti mobil-mobil entry level ya, Betul. Yang paling ini mobil Padahal pertama mobil ya. ini pada umumnya sekitar 7 juta ke atas. Harusnya begitu. 8 juta ini hanya 2 juta 1 tahun. Ya, itu adalah komitmen pemerintah untuk kita menjaga lingkungan kita lah. Artinya lebih ramah lingkungan, kita lebih ya artinya memperpanjang Ya. kehidupan. di Ada bumi. kamera juga di sini untuk mundur. Sensor parkir tetap ada. Namun yang menarik karena mobil ini tidak ada mesin konvensionalnya, kalau bisa dilihat ke bawah nggak ada Oh knalpot iya ya, Bung. bener juga. Jadi mobil ini nggak ada Nggak ada suaranya sama knalpotnya, sekali. Ya. Ramah lingkungan, cantik dilihat, powernya lebih besar daripada mobil pada umumnya, pajaknya lebih murah, apalagi yang perlu kita Dan khawatirkan. memang tadi waktu datang juga saya lihatnya mobil ini nggak ada suaranya. Ini mirip kayak bed mobil yang waktu stealth mode gitu, nggak ada suara sama sekali. aman kalau pulang malam ya. Bebas. Oke Bung, mari kita lihat kapasitas dari bagasi Hyundai Kona elektrik ini. Baik. Mari kita lihat. Nah ini, ukurannya mungkin karena mobil kompak tidak Ya, terlalu dia termasuk crossover kompak. tidak terlalu besar ya, jadi Ya. ya. Namun cukup mumpuni untuk mungkin satu koper besar Satu koper dan besar bisa. koper kecil lah ya. Ini pun bisa dilepas. Jadi kalau Ya. teman-teman butuh
headspace yang lebih lagi buat barang-barang bisa. Ini Ya. bisa dilepas. Ini karena ada kompartemen baterai di bawah, maka ini memang agak sedikit tinggi decknya. Tapi ini memudahkan kita untuk keluar masuk barang. Seperti Ya. gitu. Nah ini Bung yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman kan banyak yang kita nggak tahu. Saya chargingnya pakai apa ya? Harus charging di mana kalau kehabisan baterai? Nah ini colokan biasa. Artinya dimanapun bisa. Kita lagi traveling, kita di hotel bisa, mau di pinjam rumah warga juga bisa. Artinya ini include di bawah di mobil ini. Ya. Jadi memang dari daya kapasitasnya itu akan kita bahas nanti pas kita bicara di kompartemen engine-nya. Ini kurang lebih tampak belakangnya seperti kayak gini. Tapi kita nggak afdol kalau kita bicara elektrik, kita nggak kasih lihat ke pemirsa bagaimana penampakan engine-nya ya yang di dalam. Benar. Kita bicara sebetulnya bukan engine lagi. Ini merupakan baterainya, jantungnya. Jantungnya ya. Nah, mari kita ke depan Bung, kita lihat yang di Mari. depan. Buka. Oke Bung, kita buka. Oke, kita bicara kalau tadi saya bilang, mari kita lihat yang apa yang ada di dalam sini ya. Nah ini, seperti mobil biasa, sangat mudah, bisa tolong dibantu. Nah ini kita lihat di dalamnya. Jadi karena nggak ada engine, ini ruangan ini cukup lega, Bu. Iya, lowong ya kelihatannya ya. Ini hanya cover aja, di mana di marketplace sudah dijual, ini bisa diganti untuk tatakan barang, Bu. Oh, jadi kita bicara ekstra bagasi Ekstra bagasi, dan ini tidak panas karena Dengan tidak ada penghangat. mesinnya. dengan penghangat. Ya, tidak terlalu panas seperti mesin biasa. Jadi ini benar-benar lowong sekali. Ini hanya untuk kompartemen, hanya untuk alternator ke baterainya aja, Bu. Baterainya di bawah, Luar biasa. luar biasa. Jadi parts movingnya nggak banyak dan servisnya hanya setahun satu kali. Setahun satu kali aja. Satu kali atau setiap 15.000 km baru servis. 15.000 teman-teman. Kita kalau bicara mobil biasa itu kita bicara 10.000, interval 10.000 itu Tapi udah kadang bagus. 5.000 Normalnya 5.000. 5.000. Tapi kita bicara 10.000 udah bagus. udah bagus. Ini 15.000. 15.000 Wah, jadi selain dia ramah lingkungan, dia maintenance cost-nya sangat rendah. sangat rendah dan itu gratis part sama jasa loh untuk 5 tahun ke depan. Wow, oke. Ya, ini racun ini. Racun. jadi itulah dia salah satu kelebihan dari Hyundai ya. Luar biasa Hyundai Indonesia mendatangkan unit gini dengan garansi yang cukup panjang untuk baterainya sendiri 8 tahun. 8 tahun untuk baterainya. Baterainya Nah, perawatannya bebas 5 tahun. seperti yang kita tahu, biasanya untuk mobil elektrik itu selalu keraguan kita yang terbesar itu dalam hal berapa lama baterai ini akan bertahan. Dan kayak kita bicara HP ya, HP baru bisa nggak dicas sampai lama tambah cepet harus dicas. Nah, tapi dengan garansi 8 tahun ya hati kita cukup tenang. ada apa-apa sel baterainya diganti baru. Benar. Total perawatan 5 tahun bebas. Kita cuman bayar STNK 2 juta. Luar biasa. 350 km dengan KWH yang sekarang kurang lebih hanya Range-nya butuh 350 ya. 350 butuh kurang lebih nggak nyampe 50.000 untuk jarak 350 km. Kurang Wow. apa nih mobil? Itu pun jauh lebih mudah daripada kita harus keluar cari pom bensin terdekat. Ini tinggal dicas di rumah sebelum berangkat. Apalagi masa pandemi kita mengurangi mobilitas dan berinteraksi dengan orang, ini salah satu jawabannya, Bu. Waduh, saya dari yang Bung Moge infokan ini, dari tampilan luar, dari fitur-fiturnya ini, Benefitnya ini sudah kepincut ini hatinya ini. ya Nah, tapi untuk lebih afdolnya lagi kita tes. kita tes. Nah, harus kita tes. Sebelum kita tes, Bung, nggak ada salahnya kalau Bung memperlihatkan ergonomikal kursinya Ya, yang di tengah. baik. Mari. Oke, mari Bung, kita lihat dulu ergonomikalnya bagaimana. Kita tutup dulu. Ya, mungkin Bung bisa nanti menjelaskan tampilan interiornya. Tapi Bung, sebelumnya jangan kemana-mana. Ini dia Kunci kebahagiaannya. Silakan dieksplor, Bung. Thank Mari. you. Ya. Mari. Oke teman-teman, kita berada di kabin Kona elektrik. Nah, seperti yang kita bisa lihat, konsolnya ini simple tapi bentuknya futuristik ya, jadi tinggi, dan di bawah ini ada konsol lagi buat kita naruh berbagai macam barang. Cup holder, USB, dan aux kabelnya posisinya ada. Wireless charging ya. Nah, untuk menyalakan kita hanya cukup tekan tombol start. Nah, teman-teman mungkin kita yang terbiasa mobil konvensional, kita langsung merasa kok nggak ada suaranya ya. Memang nggak ada suaranya karena memang kayak gini. Ini udah nyala mobilnya gitu. Jadi sama sekali nggak ada suaranya, dan transmisi pun kita tinggal pencet tombol di sini.
Dan salah satu fitur yang saya paling suka, kursinya ini bisa didinginkan maupun dihangatkan. Jadi ini fitur-fitur yang hanya ada biasanya di mobil-mobil mewah, tapi di mobil ini ada. Untuk driving mode ada beberapa driving mode, sport, eco, sama comfort. Nah, setiap kali kita merubah driving mode-nya, tampilan speedometer pun ikut berubah. Jadi ini cukup menarik dan ini akan membuka untuk kedepannya itu speedometer yang lebih interaktif dengan kita. Jadi nggak seperti yang standar. Konsol di tengah ini cukup besar dan dia touchscreen. Jadi kita bisa untuk channel, untuk radio, untuk segala macam semua ada di sini. Tombol-tombolnya. Dia bisa Android sama Apple juga bisa. Jadi semuanya bisa. Konsol cukup besar. Kira-kira kalau kita bawa minuman kaleng itu 4 kaleng masuk. Seatnya leather dan elektrik ya. Nah, jadi semua serba canggih. Bisa naik turun. Semua elektrik memang ya. Sisi kanan dan kiri elektrik semua, dan ini dengan pendinginan di kursi ini sangat nyaman. Jadi buat cuaca yang hari ini cukup panas, itu saya sangat nyaman berada di dalam. Untuk sunroof, nah, jadi kita kan lega ya, karena mobil ini crossover yang compact. Jadi dengan adanya sunroof ini memperluas kesan berada di interior mobil ini lebih nyaman, lebih lapang. Oke, sebelum kita tes, kita akan infokan ya, Bung Moge ya, bagaimana kesan duduk di belakang. Betul. Ya, pemirsa Otosmart TV, ini mobil crossover. Jadi kita tidak bisa expect ruangannya tidak terlalu luas ya. Namun yang bikin saya tercengang adalah ruangan penumpang belakang ini bagi saya cukup lega sekali. Tinggi saya 170 dan ini masih menyisakan ruang kaki yang cukup lapang di sini. Dan ruang kepala yang menurut saya normal ya untuk orang Asia yang tinggi dengan rata-rata di bawah 175 ini masih bisa terakomodasi dengan baik. Dan ini kursinya sudah leather, ini cukup nyaman, lekukannya pas, menopang kaki juga pas di sini. Dan ini yang bisa untuk 3 passenger di belakang. Jadi ini mobil sangat proper untuk mobil second car bagi keluarga muda ya, atau siapapun yang ingin merasakan sensasi mobil listrik. Mobil ini bisa digunakan untuk sehari-hari. Namun, sebelum kita membahas bagaimana kenyamanan mobil ini, orang yang membeli mobil ini biasanya lebih senang, tertarik untuk mengemudi. Kita akan melihat test ride-nya. Ini mobil sangat tenang, sangat hening. Kita jalan. Sama sekali, betul. Ya? Silakan, Bung. Ya. Luar biasa. Ini sudah ready. Jadi ketika kita starter itu dari posisi diem dengan jalan tuh suaranya nggak ada. Mari, Bung. Apa yang Bung rasakan kalau saya kelembutan? Mari kita lihat. Jadi mobil listrik itu tidak pernah mengeluarkan suara ya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya nih. Tenang Saya sekali. merasa kita menyetir bed mobil dalam stealth mode. Karena sama sekali nggak ada suaranya. Jadi polisi suara nggak ada ya. Kita bisik-bisik pun masih dengar. Masih dengar. Nyaman sekali. Namun Bung, untuk safety, karena mobil yang tidak bersuara itu biasanya bagi orang itu juga berbahaya ya. Karena orang nggak dengar ya. Karena orang nggak dengar. Walaupun itu fitur yang cukup bagus, kita pulang malam pun nggak ada yang dengar. Itu dia. Cocok gitu ya. Kalau kita mau pulang diem-diem malam-malam, udah tetangga udah nggak mungkin komplain ya. Nah, tapi Hyundai mengakalinya dengan memberikan virtual sound. Ya. Nah, suara virtualnya bukan seperti suara mobil biasa, tapi kayak spaceship. Jadi bunyinya kayak nging gitu, Bung. Oh, iya. Semakin kita kenceng, dia semakin keluarnya agak besar suaranya. Semakin kita teringat bahwa kita menyetir mobil elektrik. Mobil elektrik di masa depan, iya toh. Tampilan interiornya beda sekali dengan mobil konvensional. Sudah nggak ada transmisi biasa, semua menggunakan tombol di sini. Mungkin tadi bisa dikasih lihat ya. Jadi semua sudah tombol. Tidak ada yang
nonjol seperti mobil-mobil biasa seperti itu. Jadi Iya. ini memberikan kesan luang ya. Ya, lapang ya, apalagi lapang. konsolnya tinggi gini, Hmm. kita memudahkan kita mengambil segala macam barang di sini, kita semuanya within reach, jadi gampang. Dan di Oke. setir pun ada tombol-tombolnya, udah komplit buat mengoperasikan ini. Iya. Bung, silakan ditarik, Bung. Kita rasakan sensasi mobil listrik. Nah, Cukup lumayan ya tarikannya. powernya konstan. Nah, mobil ini memang torsinya sampai dengan 400 Nm. Luar biasa kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil yang sport ya, Iya. sebenarnya. Itu sudah ranah mobil sport sebenarnya. yang kita review salah satunya mobil yang kita review di episode sebelumnya itu sudah di 400 Nm Ya. ya. Kurang lebih ini Iya, sekitar. mendekati. Ini Itulah sudah mendekati. ya kegunaan salah satu mobil elektrik itu yang paling enak itu powernya itu nggak pernah hilang. Dari Ada. injekan awal itu selalu ada. Instan dia ya. Instan. Injek langsung jalan. Ya, karena baterai sifatnya seperti gitu. Ketika kita tekan tombol on, maka powernya akan langsung ada. Tidak gradual, Ya. seperti kayak begitu. Dan ini saya lihat ya di setir ini, ini ada tombol-tombol seperti untuk cruise control ada, dan kita bisa voice, jadi perintah dengan suara pun bisa Iya. ya. Nah, terus ada yang semacam kayak pedal shifter, ini bukan shifter, jadi dia fungsinya untuk regenerasi. Jadi regenerasi itu apa? Buat dia ngecas. Jadi sambil jalan, mobil ini ngecas dirinya sendiri. Ketika dia ngerem ya. Ketika dia posisi braking. Nah, jadi ini seperti engine brake, walaupun ini bukan, kita nggak bisa bilang engine brake karena nggak pakai engine. Ini kita bisa setting levelnya 1, 2, 3. Jadi semakin besar levelnya, itu waktu kita lepas kaki kita dari pedal throttle, pedal gas, dia akan langsung ngecas. Dan Betul. semakin kita set di level 3, Betul. ngecasnya semakin cepat. Ya. Nah, tapi kalau kita nggak suka, kita suka coasting yang jadi dilepas itu dia masih agak jalan. Nah, kita bisa kecilkan sampai 0. Jadi mungkin pemirsa Otosmart TV yang dimaksud Bung Oto adalah energi kinetik. Setiap kali kita melakukan braking itu ada daya dorong, itu namanya kinetik yang akan digunakan untuk melakukan pengisian baterai di mobil ini, Ya. sehingga jarak tempuhnya lebih jauh. Oke, kita ini kan memang pecinta, sebenarnya itu pecinta mobil sport yang tenaga besar. Kenapa kita bahas yang ini suaranya sekarang? asik Iya. ya. Tapi kita nggak bisa melawan teknologi gitu. Betul. Jadi dengan mobil elektrik ini adalah masa depan yang sekarang bisa kita miliki. Ya. Yang nantinya kita pun harus ikut dengan pakem ini. Jadi ya Mau nggak mau ini kita akan harus menjadi ya. tren dan kebutuhan Nah, di masa sekarang akan datang. tantangannya buat manufaktur mobil-mobil elektrik adalah bagaimana menciptakan mobil elektrik yang bisa mengakomodasi orang-orang seperti kita yang Oke. suka sport, yang suka. Saya nggak tahu kedepannya apakah nanti akan kita bisa download suara mesin. Ya. Kita tinggal pilih mau suara mesin seperti apa atau bagaimana. Kalau kita bicara mengenai speed ya, mobil baterai itu sangat cepat akselerasinya. Jadi akan mendapatkan performa yang kurang lebih bahkan lebih baik daripada mobil sport. Hanya suara engine-nya itu memang suaranya tidak ada karena bukan mobil yang memiliki engine, itu dia. Tapi saya mulai menikmati dengan nggak ada suara kayak gini. Ini Iya. artinya musik pun akan terdengar lebih nikmat, Ya. nggak ada gangguan. Untuk Kona elektrik ini saya ngerasakan dari tadi bantingannya tuh kayak mobil Eropa. Ya, benar sekali. Setirannya Empuknya, dewasanya, mantap mantap setirnya. setirnya ya. Oke Bung, saya coba sekarang drive mode. Tadi kan dari tadi kita putar-putar di comfort. Iya. Kalau kita bicara comfort, ini range-nya sampai dengan 350 Iya. km Iya. range baterainya. Kalau kita eco bahkan bisa lebih jauh lagi. Iya. Saya dengar bisa lebih dari 400 Iya. km. Nah, sekarang kalau sport mungkin dia akan sedikit berkurang. Tapi kita tentunya lebih bahagia dengan sport. Dan ada lagi fitur yang saya suka banget teman-teman. Itu adalah ini. HUD. Apakah? Nah, itu. Di situ kita bisa lihat ya. Jadi dengan itu kita nggak perlu pandangan kita ke speedo, kita bisa lihat di situ jelas jalan berapa. Silakan Bung, udah tekan tombol sport, mari kita tuh. Ini Bung. Jadi mobil ini nih sama seperti mobil sport, bahkan lebih baik dari mobil sport. Terisi sekali. Wow. Itu yang saya bilang tadi, Bung. Dan di speedometer ini bukan RPM ya, tapi ke berapa persen tenaga yang Iya. digunakan ya. Jadi Jadi dengar suaranya kayak gitu loh tenaganya.
ya. Luar biasa. Luar biasa. Makanya tadi ketika Bung bilang mengakomodasi itu sebenarnya ini dari segi akselerasi dan power nih sudah betul-betul mengakomodasi, hanya suaranya kita harus mengalah gitu. Wow. Itu yang makanya disebut oleh mereka harus dibikinkan suara virtual sound. Mungkin Nah, ini suaranya seperti gini nih, akselerasi seperti gini. Wih. Ini terus terang dengan mobil yang kemarin kita coba, tendangannya lebih kuat ini loh. Waduh, Karena iya. terisi dari awal, Apalagi nggak ada suaranya. nggak ada suaranya. Nah, oke, saya sudah merasakan bantingannya, enaknya, nyamannya dan sebagainya. Tidak ada salahnya sih kalau menurut saya kalau mungkin suatu saat dan ini menjadi mobil harian juga ya. Sangat menarik. Oh my god. Spin. Gila, spin. Jadi langsung kita gas, itu tenaganya langsung terasa, bukan gas. Kita akselerasi, itu langsung terasa tenaganya. Dan ini tadi memang saya matikan safety-nya ya. Jadi dia memperbolehkan Traction, kita ya. buat speed. Nah ini, oke kita coba satu kali lagi. Itu traction controlnya kalau dimatikan, itu powernya itu luar biasa tuh. Kerasa sekali, Bung. Nah ini Bung, saya langsung gas. Bung. Waduh, gila. Kita beberapa detik kita diem ya. Wow, ya kita sempat speechless beberapa detik ya. Luar biasa ya. Nah, ini mobil ini berpenggerak roda depan, teman-teman. Jadi mungkin Hyundai bisa mendengarkan ya opini kita yang rakyat jelata apabila mobil ini dibuat rear wheel drive. Waduh, ini luar biasa menyenangkan, Bung. Ini aja udah menyenangkan, Bung. Apalagi kalau nanti pengembangan selanjutnya. Pengembangan selanjutnya Iya. itu yang kita tunggu karena semua manufaktur akan berlomba-lomba Ini membuat mobil yang lebih baik dari ini. kita di era transisi lah. Hyundai yang pertama untuk mendatangkan mobil gini untuk mengedukasi kita juga. Itu salah satu poin yang saya acungi jempol. Luar biasa. Luar biasa. Jadi no comment apa dan sebagainya. Ini mobil layak dimiliki, layak dipertimbangkan dibandingkan konvensional car. Benar. Ataupun Apalagi kita premium bicara harganya ya, Bung ya. Ya, Ini harganya sepertiga mobil listrik lainnya. Nah, itu. Dan perawatannya untuk running cost-nya ini jauh lebih murah. Sangat lebih murah. Jadi ini luar biasa. Mari kita kasih kesimpulan ke pemirsa Otosmart ini. Luar biasa ini mobil. Gimana Bung Oge? Saya nggak bisa berkata banyak tentang mobil ini karena kagumnya saya melebihi apa yang ingin saya sampaikan. Jadi mobil ini selain performanya enak, akselerasinya mantap, handlingnya luar biasa kayak mobil Eropa, kita mendapatkan pajak yang ringan juga tiap tahunnya, kemudian bebas perawatan selama 5 tahun, parts dan jasa, itu udah satu kesimpulan yang berbicara sendiri bahwa mobil ini saya rasa the best dan layak untuk dimiliki. Kalau menurut Bung gimana? Saya terus terang salah satu orang yang apatis terhadap mobil elektrik awalnya. Awalnya? Jadi begitu saya dengar mobil elektrik itu saya selalu nganggapnya mobil-mobil yang nggak punya soul. Ya. Karena saya terbiasa mobil-mobil yang suaranya kenceng, tenaganya gede. Ya. Nah ini habis nyoba ini mungkin saya ini convert akhirnya. Jadi saya ngelihat mobil ini luar biasa. Dan dari tadi saya mencari-cari hal apa yang saya kurang suka dari mobil ini. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada yang interiornya nyaman sekali, luar tampilannya kayak gini. Tapi Cost savingnya luar biasa. Harganya. tahu peribahasa yang tepat Waduh. itu apa? Cinta pada pandangan pertama. Nah Ya, itu mungkin cocok buat Bung ya. Masih bergetar di sini sekarang. Jadi itulah pemirsa Otosmart TV, kesimpulan kita dari mobil yang luar biasa ini, Hyundai Kona Electric. Hyundai Kona Electric. Dan nanti yang tahun 2021 kebetulan ini yang unit kita tes tahun 2020, 2021 harganya sama dengan yang ini tapi sudah mengalami facelift. Oh, oke. Itu salah satu poinnya yang Ya. perlu kita ungkapkan. Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai Hyundai, silakan lihat di deskripsi di bawah. Hyundai Waru, ada kontaknya juga, bisa lihat juga di deskripsi atau mengakses otosmart.net. Mobil ini akan ada di sana dengan harga spesial dari Hyundai Ya, tentunya. dan teman-teman mungkin banyak juga di antara teman-teman yang orang-orang yang seperti saya ya, karena kita terbiasa dengan mobil bensin dan masih belum tahu ini seperti apa. Harus test drive. Test drive. Saran saya harus test drive. Jangan cuma kita baca dari spec sheet lalu kita menarik kesimpulan. Jangan dijudge dulu. Test drive dulu, nanti baru ngerasain seperti apa. Dan setelah merasakan ini, saya berani jamin
kita mengendarai mobil kita kayak jadi mobil kuno ya. Langsung kuno. Karena mobil ini ya. Otomatis kuno mobil kita. Oke. Aduh. Oke, kalau kayak begitu, tetap bersama kami. Please Like, tekan tombol subscribe, like, share, dan kita ketemu di episode yang akan datang. Dan yang terakhir sama-sama kita katakan Salam mobil. Acara ini dipersembahkan oleh